Masih dengan Avokat Agung di sini. Teman-teman, beberapa hari ini kita disuguhi berita tentang kasus suap terhadap hakim dan juga terbongkarnya mafia peradilan di mana ada seorang bekas pegawai Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ia sering mengurus perkara di Mahkamah Agung. Dan ini kita bisa saja sebut sebagai mafia ya, mafia dalam lingkup peradilan di Indonesia, yang mana dalam setiap kasus suap menyuap, kasus gratifikasi di lingkup peradilan di Indonesia ya, itu pasti salah satunya melibatkan pengacara. Kita lihat kemarin uh, yang paling dekat ya, yang kasus Ronald Tanur, di situ pengacaranya juga terlibat untuk mengatur atau menyerahkan uang kepada mantan pegawai Mahkamah Agung, dan bisa jadi ia juga yang menyerahkan uang atau mengatur mengkondisikan hakim-hakim di pengadilan negeri agar membebaskan kliennya. Ya, memang wajar ya, pengacara itu mempunyai tanggung jawab untuk memenangkan kliennya. Dan terkadang upaya-upaya yang dilakukan untuk memenangkan kliennya itu ternyata pada akhirnya membawa risiko hukum tersendiri buat si pengacara itu sendiri ya, si avokat itu sendiri. Dan sebenarnya di dalam dunia avokat, menurut saya, sekali lagi saya disclaimer, menurut saya, sebenarnya banyak sekali tipe-tipe atau karakter-karakter avokat di Indonesia. Namun di sini saya cuma ingin mengangkat dua sebagai perbandingan ya, yaitu tipe avokat yang lurus, yang tidak neko-neko, tidak macam-macam, dan juga tipe avokat yang suka belok-belok, atau ya saya bisa sebut juga avokat yang tukang lobby. Bagaimana mengetahui masing-masing karakter atau tipe dari avokat-avokat ini ya? Sebenarnya gampang teman-teman. Kalau untuk tipe avokat yang lurus, yang jujur, ketika mereka kedatangan calon klien, ya, calon klien datang kepada mereka, yang mereka pertanyakan adalah pertama menyangkut alat bukti yang ada, kasus posisi yang ada, terus untuk yang alat bukti itu legalitasnya seperti apa, mulai dari surat-surat, perolehannya sah atau tidak, terus juga terkait saksi-saksi, apa memang benar saksinya itu ada atau tidak. Jadi mereka berkutat terkait masalah ini. Yang ditanyakan adalah hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Karena ketika nanti persidangan, yang mereka pergunakan adalah bukti-bukti ini untuk disampaikan kepada majelis hakim, dan bagaimana berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan peristiwa-peristiwa hukum yang ada itu akan mereka rangkum untuk mereka bagaimana caranya meyakinkan hakim agar mempercayai argumentasi-argumentasi hukum dan juga bukti-bukti yang dipunyai oleh mereka. Dan kalaupun ditanya apakah bisa menang, avokat yang jujur, yang lurus, mereka tidak akan pernah bilang pasti akan menang. Tidak, karena hal tersebut itu sangat dilarang ya secara etik. Dan paling-paling yang mereka sampaikan, menang atau tidak, itu adalah menunggu putusan dari majelis hakim. Karena yang berhak untuk memutuskan menang atau kalah dalam suatu kasus hukum di pengadilan itu adalah hakim. Itu karakter atau tipe dari avokat yang lurus ya, yang jujur ya. Tetapi kalau tipe atau karakter pengacara yang belok-belok atau yang suka lobby ini gampang, karena cara mereka itu sangat efektif, efisien, singkat, padat, dan jelas. Ketika ada klien datang meminta bantuan mereka, mereka tidak akan terlalu memperhatikan bukti-bukti yang ada ya, alat bukti atau sumpah atau
legalitas dari bukti-bukti itu sendiri. Mereka tidak terlalu fokus ke hal tersebut, tapi biasanya mereka akan bertanya, punya duit berapa? Bisa nyiapin duit berapa? Karena apa? Karena dengan uang, mereka yakin mereka akan bisa memenangkan perkara tersebut. Dan jawabannya mereka ketika ditanya gimana kansnya, apakah bisa menang atau kalah, mereka pasti akan segera menjawab, pasti menang. Karena ada uang, itu akan memberikan kans atau persentase kemenangan itu akan lebih besar. Dan memang teman-teman, sering kali terjadi bahwasanya perkara-perkara atau yang melibatkan orang yang berduit, kebanyakan itu dimenangkan oleh mereka. Karena apa? Karena mereka akan lebih memilih pengacara-pengacara yang pinter lobby daripada pengacara-pengacara yang jujur atau yang lurus. Karena dalam sebuah perkara yang dicari adalah kemenangan, bukan kebenaran. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya ya terjadilah kasus-kasus suap terhadap hakim, bahkan sampai ke Hakim Agung. Dan apalagi kalau sampai kasus tersebut dibawa sampai ke tingkat Mahkamah Agung seperti kasasi, ya rata-rata kasasi ya. Kita tidak usah bicara peninjauan kembali, sampai di kasasi saja. Itu kasasi itu biasanya membutuhkan uang banyak. Karena apa? Karena di Mahkamah Agung itu adalah kekuasaan peradilan yang tertinggi ya. Jadi putusan dari Mahkamah Agung itu adalah putusan yang terakhir, yang paling final. Dan putusan itu otomatis diputuskan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi daripada hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi. Dan dengan tanda kutip membeli hakim-hakim yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi, itu tentu saja cuannya harus lebih banyak, uangnya lebih banyak. Oleh karena itu, kita bisa lihat ketika ada mantan pegawai Mahkamah Agung yang digeledah rumahnya dan ditemukan uang ratusan miliar rupiah, itu tidak lain dan tidak bukan karena duit atau uang yang dipergunakan untuk melobi-lobi sebuah perkara di Mahkamah Agung, itu duitnya sangat besar. Dan tentu saja kembali lagi itu melibatkan pengacara. Rata-rata seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti yang saya katakan, kasus-kasus korupsi, gratifikasi, suap yang terjadi di lingkup pengadilan itu pasti melibatkan pengacara. Pengacara, ada juga dari pegawai, orang dalam, mulai dari PNPT hingga Mahkamah Agung, bahkan dari hakim-hakim itu sendiri. Jadi ini sudah menjadi mafia di dalam dunia peradilan Indonesia. Jadi semoga saja dengan ditemukan atau dibongkarnya kasus mulai dari Ronald Tanur ini bisa pada akhirnya membuka borok yang ada di Mahkamah Agung selama ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di awal tadi, seperti yang saya sampaikan, itulah tipe atau salah dua jenis tipe atau karakter pengacara. Pengacara lurus dan pengacara belok-belok alias yang suka lobby-lobby. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.